Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Beranda Spesial 5 Tahun PSPK. Perkenalkan, nama saya Pandu dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK yang akan menjadi MC pada acara hari ini. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang hadir di sini belum tahu apa itu Beranda PSPK. Jadi saya akan coba memberikan sedikit konteks. Beranda PSPK adalah forum diskusi publik yang diselenggarakan oleh PSPK terkait berbagai isu pendidikan terkini yang terbuka untuk umum dan dihadiri berbagai tokoh pendidikan. Selama ini, PSPK telah bekerja sama dengan berbagai mitra dalam membangun kebijakan pendidikan yang berpihak kepada anak. Untuk menjamin keberlanjutan dari pekerjaan serta pemikiran PSPK bersama mitra-mitra, dibutuhkan ruang untuk mempromosikan praktik baik yang sudah dilakukan selama ini kepada masyarakat. Itu diciptakanlah Beranda PSPK. Hari ini adalah Beranda PSPK edisi spesial, karena diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun kelima dari PSPK. Pada 30 November lalu, PSPK telah memasuki umurnya yang kelima. Beranda spesial 5 tahun PSPK diharapkan dapat menjadi momen refleksi PSPK sebagai yayasan yang melakukan riset serta advokasi dalam bidang kebijakan pendidikan. Untuk memperingati ulang tahun yang kelima, pada Beranda PSPK hari ini akan ada 4 talk show yang akan membahas perwujudan prinsip berpihak kepada anak serta implementasinya di beberapa proyek kerjasama PSPK dengan mitra. Sesi pertama terkait pemerataan kesempatan pendidikan, sesi kedua terkait merancang pembelajaran yang membangun makna, sesi ketiga terkait pengembangan PAUD holistik integratif untuk perkembangan anak, dan sesi keempat terkait asesmen yang berpihak kepada anak. Baik, tanpa berlama-lama lagi, acara akan segera dibuka oleh Direktur Eksekutif PSPK. Kepada Bu Nisa Felicia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Pandu. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar. Cukup jelas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semua. Ada beberapa nama-nama dan wajah-wajah di sini yang sudah familiar. Senang sekali bisa ketemu di sini. Perkenalkan, saya Brigda Nisa, Direktur Eksekutif dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. PSPK sendiri mungkin udah banyak yang familiar, tapi mungkin juga ada yang baru ketemu beberapa kali ya, atau mungkin baru pertama kali kita ketemu di sini. Izinkan saya sedikit memperkenalkan tentang PSPK. Jadi kami adalah yayasan non-profit dan non-government organization yang bekerja untuk mewujudkan kebijakan pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi hari ini kita merayakan 5 tahun berdirinya PSPK, sehingga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh yang hadir di sini dan terutama para pembicara yang pada edisi spesial ini adalah bukan pembicara yang dipilih hanya karena kepakarannya, tetapi juga membantu kami di dalam PSPK untuk merefleksikan apa yang telah kami kerjakan selama ini. Jadi di sesi pertama nanti akan ada Mbak Dira dan juga Mas Faris dari peneliti PSPK yang akan ngobrol bersama Ibu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bu Nahdiana. Akan membicarakan tentang pemerataan kesempatan pendidikan, bukan topik yang juga bukan topik yang dipilih hanya karena memang relevan, tetapi itu juga berkaitan dengan kegiatan yang kami lakukan memang bersama DKI, bersama Bu Nahdiana, khususnya terkait dengan kebijakan baru. Kemudian di sesi kedua nanti ada Ibu Susan, sudah datang belum ya Bu Susan? Bu Susan ini 1 tahun terakhir memang kami di PSPK bekerja sama banyak sekali, erat sekali dengan Ibu Susan dan teman-teman dari Kemdikbud, bersama Ibu Didi nanti juga dengan Mbak Danti dari PSPK akan bicarakan tentang pembelajaran yang membangun makna. Karena kami di PSPK juga sedang membantu Kemdikbud dalam merancang pembelajaran yang menggunakan paradigma baru, gitu kira-kira. Kemudian di sesi berikutnya nanti, nah ini ada Bu Niken, mudah-mudahan sudah hadir ya bersama kita Bu Niken nih, sudah lama sekali nggak ketemu muka dengan semuanya, apalagi dengan Bu Niken.
secara jauh di Nusa Tenggara Barat, dan di sini akan berdiskusi bersama Mbak Dita dari PSPK yang juga memang banyak mengerjakan peningkatan kualitas PAUD waktu itu di NTB. Dengan moderator nanti ada Mbak Stin yang juga peneliti di PSPK. Last but not least, terakhir kita akan bicara soal assessment yang berpihak pada anak. Ini baru-baru ini ada kebijakan yang cukup heboh gitu ya. Dan kali ini akan berbicara dengan Pak Fakih, Pak Abdul Fakih, dari Kementerian Agama, dan bersama dengan peneliti PSPK juga, Mbak Nyanya, yang saat ini masih di Aceh, Mbaknya. Lagi di Aceh ya. Dan juga bersama Mbak Dewi yang ada di Semarang. Jadi hikmahnya kita ketemu online ternyata bisa ketemu dengan semua teman-teman yang berada berjauhan, tapi di sisi lain juga membuat saya semakin rindu untuk ketemu langsung. Ya, baik, tidak usah berpanjang-panjang, mungkin itu adalah mewakili apa-apa yang sedang kami upayakan dan ingin sekali mendengar dan belajar kembali, merefleksikan apa kira-kira yang perlu kami tingkatkan dan lesson learn-nya ke depannya baiknya bagaimana dan sebagainya. Semoga diskusi ini juga memperkaya kita semua dan terima kasih sekali lagi sudah berbagi waktu bersama PSPK untuk acara ini. Terima kasih Pandu, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nisa. Selanjutnya kita akan masuk sesi 1 terkait pemerataan kesempatan pendidikan. Moderator untuk sesi 1 adalah Mas Faris Makarim. Langsung saja saya berikan kepada Mas Faris. Silahkan Mas Faris. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Pandu. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah menghadiri beranda spesial ini ya. Ini spesial banget nih karena ini akan merayakan 5 tahun umur PSPK itu sendiri, begitu. Nah, di sini selamat datang di sesi 1 untuk talk show ini. Talk show yang pertama ini berjudulkan Pemerataan Kesetaraan Pendidikan, begitu. Dan di sini kita akan melihat banyak ya tentang bagaimana akses. Pertama, kita akan melihat salah satu contoh ya yang ada di DKI Jakarta. Begitu. Nah, untuk itu kita di sini sudah kedatangan pembicara-pembicara kita nih, teman-teman. Yaitu dari PSPK sendiri, ada Mandira Biena Elmir, atau biasa akrab saya sebut Kak Dira ya. Halo Kak Dira. Halo Faris. Halo, ya terima kasih banyak Kak Dira. Dan di sini kita sudah mendapatkan kedatangan ya, tamu spesial kita, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ada Bu Nahdiana. Halo Bu Nahdiana. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Oke. Iya, sama-sama. Ya, Pak Mandira, ini kayaknya pangling nih saya ngeliatnya aja. Gendut ya Pak. Iya. Ini kebetulan kembaran ya warna kerudungnya Bu Nahdiana sama Kak Dira. Sehati. Iya, sehati. Jadi kalau mungkin Bu Nahdiana tidak sadar ya Bu, tapi saya pernah menjadi siswa Bu Nahdiana nih Bu, waktu SMA. Wow, mantap. Iya, jadi waktu Bu Nahdiana di SMA 8 Jakarta Bu, waktu itu Ibu jadi kepala sekolahnya. Waduh, ketahuan deh ya. Yang aku. Iya. Terus ya begitu Bu, waktu Ibu jadi kepala dinas pendidikan saya kaget juga Bu. Ya, kaget dan senang lah ya Bu. Berapa Mas Faris? Saya angkatan 2015 Bu Nahdiana. Berarti masuknya sama saya kelas 10-nya. Iya, betul. Iya. Oke, itu jadi Bu Nahdiana ini adalah kepala dinas pendidikan di DKI Jakarta nih teman-teman, dan kita nanti bisa lah ya untuk mendengarkan ceritanya Bu Nahdiana tentang pemerataan akses pendidikan di DKI Jakarta itu sendiri. Dan di sini juga ada Kak Dira. Kak Dira ini adalah peneliti PSPK yang berfokus di bidang hukum ya teman-teman, legalitas. Nah, di sini Kak Dira sudah
nyemplung lah ya disebutnya, nyemplung nih ke tentang bagaimana melihat kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia ini, dan terutama yang ada hubungannya dengan akses pendidikan itu sendiri. Begitu. Nah, jadi kita akan mulai ya nih ngobrolnya bersama Bu Nahdiana dan Kak Dira nih. Nah, mungkin aku mulai ke Kak Dira dulu ya. Halo Kak Dira. Hai Haris, gimana? Iya, nah kan di sini PSPK ini kan berfokus banget nih kepada prinsip berpihak kepada anak ya. Nah, sebenarnya yang membuat penasaran itu, kenapa nih PSPK mengambil topik pemerataan akses ini sebagai suatu topik yang penting, dan waktu itu Jakarta itu sendiri. Apa yang membuat itu penting Kak Dira bagi PSPK? Oke. Jadi pertama saat kita bicara tentang akses, karena ini saya basicnya hukum ya, saya mau cerita dari dasar hukumnya dulu. Jadi secara dunia internasional, kita itu kan ada Universal Declaration of Human Rights, UDHR atau DUHAM bahasa Indonesianya. Nah, di mana dalam DUHAM itu tersebut dikatakan turunannya ada Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah hak untuk seluruh warga negara yang berada di lingkup PBB, dan primary education, di mana itu artinya adalah pendidikan dasar, itu shall be compulsory and available free to all. Jadi kalau saya bicara tentang pendidikan dasar atau akses pendidikan itu dulu, memang harus yang kita bahas mulai dari yang paling basic dulu, pendidikan dasarnya itu sendiri. Nah, secara lebih besarnya lagi, ternyata secara dunia internasional dan diakui juga dari konstitusi kita, bahwa ternyata pendidikan dasar itu adalah bagian dari wajib belajar, dan wajib belajar itu ternyata ada turunannya, ada isu tentang daya tampung, ada isu tentang pembiayaan, yang semuanya diatur dari konstitusi kita. Nah, kenapa kita berpihak pada anak? Karena seringkali ketika kita membuat kebijakan, baik itu di tingkat pemerintahan pusat atau daerah, ada beberapa kubu-kubu stakeholders tuh dalam urusan pendidikan. Dan ketika ditanya yang mana yang paling kita perhatikan, karena sebetulnya stakeholders paling utama di urusan pendidikan itu adalah orang yang menerima layanan pendidikan itu sendiri. Dan kalau bicara untuk pendidikan untuk anak, artinya ya anak itulah jadi corong utama dan apa ya namanya highlight dan jadi spotlight ketika kita membuat suatu kebijakan. Kurang lebih gitu kenapa kita pengen membahas tentang akses pendidikan. Oke. Wah, ini menarik banget, tapi agak tanggung nih kalau selesai sampai di situ nih Kak Dira pertanyaannya. Nah, aku ingin bertanya lanjutannya nih Kak Dira. Apa sih Kak sebenarnya temuan-temuan dari PSPK nih tentang kesetaraan akses ini gitu? Apa sih hal yang menarik gitu dari pemerataan akses pendidikan ini Kak? Oke, ini biar mudah, aku boleh share screen ya sedikit tentang data-data. Boleh. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah. Kalau bicara tentang wajib belajar, tadi kan kita bagi berarti ada dua isu. Yang pertama tentang daya tampung, yang kedua tentang pembiayaan. Sekarang kita bicara dulu tentang daya tampung. Nah, saat kita baca di data se-Indonesia, ini kebetulan datanya se-Indonesia dan bahkan belum kita bagi-bagi per daerah, karena daerah itu ketimpangan akses pendidikannya masih macam-macam, ada yang sudah cukup misalnya kayak di Jakarta, tapi kalau di daerah-daerah lain ada yang kekurangan. Kalau kita lihat secara keseluruhan Indonesia, let's say kita hitung daya tampung negeri dan SMP itu masih ada minus hampir 2 juta anak Indonesia. Artinya ketika anak tersebut sudah lulus sudah lulus SD dan mau naik ke jenjang SMP, ternyata kursinya pun tidak cukup. Padahal sudah kita hitung daya tampung di sekolah negeri maupun swasta. Karena notabene kalau swasta pun itu kan harus ada skema tersendiri gimana caranya pemerintah daerah bisa menampung anak-anak yang kurang mampu di swasta bisa juga dibiayai. Tapi ini jadi salah satu isu, ternyata SMP saja itu masih minus hampir 2 juta, dan SMA SMK itu juga masih minus 1,2 juta. Jadi ya isu ini jadi sangat berkembang karena problem ini menyebabkan
makna dari wajib belajar itu marwahnya jadi kurang gitu. Karena ternyata kita mau bicara tentang akses, tapi ternyata kursinya aja nggak ada di sekolah itu sendiri. Oke. Oh, ini menarik banget nih Kak Dira. Karena Indonesia kan menerapkan wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun, Kak? 9 tahun. Kalau misalnya di 9 tahun. aturan Undang-Undang Sisdiknasnya itu 9 tahun. Oke. Ini ada di pasal 6, Junto 17, Junto 34. Oke, Junto tuh berarti dikaitkan gitu. Iya, baik. Berarti Indonesia ini wajib belajar 9 tahun nih, teman-teman. Namun daya tampung SMP-nya ternyata nggak cukup. Begitu kan ya? Itu sebuah penemuan yang menarik banget nih. Nah, sekarang aku coba untuk beralih ke Bu Nahdiana dulu nih. Nah, halo Bu Nahdiana. Ya, Mas Paris. Ya, tadi kan menarik ya kalau dari Kak Dira sendiri sebenarnya ada temuan nih bahwa sebenarnya daya tampung SMP itu tuh tidak muat ternyata Bu untuk seluruh Indonesia. Dan kalau nggak salah di Jakarta ini kan kita menerapkan wajib belajar 12 tahun ya Bu Nahdiana? Iya, betul. Iya, betul Bu. Nah, itu berarti kan notabene-nya sebenarnya seluruh anak di Indonesia, di Jakarta, itu tuh harus mendapatkan kursi begitu. Itu sampai SMA begitu kan ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya interpretasi dari pemaparannya Kak Dira tadi. Nah, sekarang kita ingin mendengar nih Bu, kalau tentang kebijakan pemerataan akses pendidikan di Jakarta itu mungkin seperti apa ya Bu? Kita ingin tahu Bu. Silahkan Bu Nahdiana. Iya, Mas Paris. Jadi gini, saya belum menyapa nih. Mungkin Bu Ella sempat nonton atau enggak saat ini sebagai Dewan Pakar PSPK, Mbak Lisa, Direktur PSPK, alhamdulillah, dan jajarannya deh, saya nggak sebutin satu persatu, saking saya suka merasa akrabnya kenapa kami dibersamai di Jakarta di PSPK ini, ya alhamdulillah gitu. Nah, tadi Mas Paris nanya ya, itu kan SMP di seluruh Indonesia daya tampungnya kurang gitu ya. Saya sedikit refleksi ke belakang bahwa kebijakan pendidikan di Jakarta diawali untuk tahun 2020 ini, tahun ajaran ini, di mana kita berusaha memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat gitu ya, kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat kesempatan bersekolah di negeri. Ini terjadi seleksi karena memang di Jakarta pun ketika bicara persentase anak-anak SD yang mulai, jadi kita punya sekolah tuh SD negeri itu ada 1464. Lalu kita punya SMP negeri ada 293. Dan kita punya SMA negeri 117 termasuk MHT dan SMK negeri 73. Jadi kalau melihat itu gitu ya, maka anak-anak lulus SD sudah mulai bersaing, dan ketika lulus SMP lebih ketat lagi persaingannya karena hanya sekitar 22% daya tampung sekolah negeri kita gitu ya. Tadi Mas Paris bilang tapi kan anaknya harus sekolah sampai SMA SMK. Nah, dengan wajib belajar 12 tahunnya. Salah satunya adalah gitu ya, kebijakannya melihat kondisi seperti ini, kita totalnya punya sekolah, kalau di total negeri dan swasta tidak kurang sekolahnya, karena ketika di total ada 8.800 sekian sekolah itu negeri dan swasta. Hanya ketika bicara tadi kesempatan masuk negerinya menjadi lebih terbatas. Nah, kami mulai pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu salah satunya memberikan kartu Jakarta Pintar untuk menjamin kepastian bahwa anak-anak bisa sekolah sampai 12 tahun karena ini program wajib belajarnya. Lalu bagaimana yang kita sampaikan tadi? Ini juga yang saya sampaikan
Jakarta juga sedang bebenah nih ke arah yang lebih baik agar kenyataannya memang sekolah negeri kita terbatas ya. Sementara masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan melalui perguruan swastanya ini adalah telah membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hanya saja saat ini yang sedang kita lakukan berikutnya adalah kita bagaimana sekolah-sekolah swasta ini yang tadi punya segmen masing-masing, ada yang sudah ada segmennya tertentu, ada yang kita katakan dia memang di tengah, ada yang memang dia perlu dibantu gitu ya, dia perlu dibantu katakan di low-nya, di bawahnya. Nah di sini kita melihatnya bahwa kalau ini kita tidak lakukan bagaimana punya kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan ini, dalam mutu, dalam akses. Nah, 2019 DKI Jakarta sudah memulai juga dengan melakukan kolaborasi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Jadi sekolah negeri dipiloting dengan menggandeng satu sekolah swasta yang berada di sekitarnya, yang pada saat itu bagaimana proses penggunaan sarana pada saat itu dilakukan secara bersama, dan proses bagaimana penggunaan penyelenggaraannya itu guru-guru itu juga dilakukan diskusi bersama. Jadi di sini kita ingin mengarah ke yang lebih jauh. Dan tahun ini juga bagaimana kita sudah memulai merumuskan gitu ya, bagaimana meningkatkan kualitas sekolah swasta dengan beberapa treatment. Nah inilah saya katakan kenapa dengan PSPK ini kami memang salah satunya ketika akan melakukan kebijakan ini, kami selalu diskusi gitu, diskusinya panjang dengan PSPK, kita simulasikan dan lain-lain. Nah, sehingga kita ingin gitu ya ke depannya masyarakat ini ya karena memang negerinya terbatas, jadi kalaupun sekolah di swasta gitu ya, mereka juga punya rasa yang sama. Ini yang sedang kita lakukan gitu pada kondisi ini. Gitu Mas Faris. Oke. Berarti luar biasa banget nih ya kalau saya lihat-lihat nih dari DKI Jakarta ini kan sebenarnya kalau dari masalah daya tampung kan sebenarnya udah oke nih, soalnya kan udah dibantu banget ya sama sekolah swasta. Dan ternyata DKI Jakarta ini maju lebih jauh lagi dengan kita juga menjamin begitu kan ya, untuk masalah-masalah siswa yang punya problem ekonomi, itu tuh dibantu dengan KJP, dibantu dengan kolaborasi dengan sekolah swasta, itu luar biasa banget. Nah ini mungkin aku butuh konfirmasi lagi nih ke Kak Dira. Sebenarnya kalau tentang wajib belajar ini, apakah kita ngomongin daya tampung aja, atau ada yang lain nggak sih Kak? Mungkin tentang biaya gitu, itu juga masuk ruang lingkup wajib belajar nggak sih Kak sebenarnya? Ya, kalau bicara tentang wajib belajar memang tadi ada dua komponen. Sebetulnya ada tiga sih. Yang pertama adalah tentang daya tampung, yang kedua tentang anggaran, pembiayaannya, dan yang ketiga adalah orang tua. Kalau di kesepakatan dari European Commission, mereka bilang bahwa kalau misalnya ketentuannya adalah wajib belajar, itu orang tua bahkan bisa disanksi atau dicabut hak asuhnya kalau jenjang pendidikan yang menjadi basis wajib belajar. Nah, saya mau mau cerita sedikit tentang temuan teman-teman PSPK juga terkait dengan data DKI, karena saya ingat banget Bunah waktu 2020 itu PPDB di DKI akhirnya indeks terkait zonasi itu diubah, tidak ada unsur prestasinya sama sekali. Dan ternyata dari temuan tersebut kalau buat kami, ini justru sangat berpihak pada anak dan berpihak pada kelompok paling rentan. Saya boleh share screen lagi ya sedikit, karena ini kalau data lagi lebih enak dilihatin chartnya gitu. Oke, siap. Okay.
Ini data DKI Jakarta tahun 2019. Sebelum PPDB DKI untuk bagian zonasinya masih memasukkan indeks prestasi. Semakin dia semakin dia jenjangnya tinggi ke SMP, SMA, SMK, kalau kita perhatikan yang terutama untuk SMA ya, yang kemampuan finansial keluarganya waktu itu yang dicek adalah pendapatan dari breadwinner-nya, karena breadwinner dari pencari nafkah di Indonesia atau di DKI kebanyakan adalah dari orang tua ayah, maka yang dicek adalah dari pendapatan ayah. SMA dan SMP-nya itu jadi di SD kemampuan finansialnya masih rata tuh, jadi yang di bawah 1 juta masih sekitar 18%. Waktu udah turun ke SMP SMA semakin turun. Artinya, waktu zaman-zaman seleksi zonasi ini masih menggunakan basis nilai, ternyata kita mendapati nilai bahwa semakin tinggi jenjangnya, itu pendapatan orang tuanya semakin tinggi kebanyakan. Bahkan yang di atas 20 juta itu semakin kelihatan tuh yang warna biru paling atas di jenjang SMA tuh makin awalnya kan di SD, SMP itu masih kecil-kecil banget. Waktu udah masuk ke SMA negeri mulai agak lebar. Artinya adalah ketika kita melihat tadi Bu Nah sempat cerita daya tampung di Jakarta tuh sudah cukup karena kalau kita menghitung untuk sekolah negeri dan swasta. Tapi sekarang pertanyaannya untuk anak-anak yang di sekolah negeri, yang mana yang paling kita prioritaskan? Yang mana menjadi basis kebijakan untuk bisa mendapatkan keadilan untuk seluruh anak-anak Indonesia, atau lebih tepatnya di Jakarta, karena kita lagi bicara konteks Jakarta. Karena kita melihat tadi catatan tersebut, maka seharusnya kelompok paling rentan lah yang diberikan kesempatan untuk masuk ke sekolah yang disubsidi oleh negara. Itulah kenapa kita sangat mengapresiasi kemarin DKI Jakarta akhirnya berani mengambil sikap kemarin zonasinya, indeksnya adalah bukan dari indeks nilai, khusus untuk zonasi. Tapi kita tetap membuka ruang, tadi kemarin saya lihat di DKI, ya ini karena kita bicara tentang konteks wajib belajar ya, dan dalam Perda DKI saat ini wajib belajar 12 tahun itu dikatakan diprioritaskan untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi kalau dalam isu yuridis pun yang sudah dilakukan kemarin itu sudah tepat. Kalau kita boleh lihat kemarin itu di DKI kondisinya 2019 sama 2020 itu beda banget secara chart. Jadi rata-rata nilai anak yang masuk ke SMA negeri di Jakarta di tahun 2019 ini masih tinggi banget. Dan yang kemarin kita sempat teliti, anak-anak yang nilainya sangat tinggi, itu kecenderungannya, bukan semuanya, tapi lebih banyak, mayoritas, itu adalah anak-anak dengan kemampuan finansial tinggi. Dan sekarang 2020, akhirnya semakin banyak ruangnya, jadi dalam satu sekolah itu dari mulai nilai rendah sampai nilai tinggi itu ada. Jadi kalau kita perhatikan bahkan yang paling menarik anak-anak kelompok afirmasi ini artinya anak-anak yang biasanya kurang mampu itu lebih berani, lebih percaya diri untuk daftar PPDB. Saya bisa bilang kayak gini, kenapa tahun-tahun sebelumnya DKI kayak adem ayem dengan kondisi di zona nyaman yang seleksi zonasinya masih pakai indeks prestasi, justru kayak nggak ada ribut-ribut. Tapi sedangkan kalau misalnya kemarin 2020 mengambil sikap, maka sekolah-sekolah bersubsidi diberikan terutama untuk kelompok yang rentan, afirmasinya dilebarin juga. Saya bisa bilang bahwa justru ini sebuah momentum untuk memberikan sikap. Dan kalau misalnya saya mau katakan, tahun-tahun lalu bisa jadi kita mengabaikan hak-hak warga negara dalam kaitan ini adalah siswa-siswa atau anak-anak dan keluarganya yang tidak pernah menyadari bahwa wajib belajar itu adalah hak mereka. Seringkali teman-teman yang berada di lingkungan lingkungan finansial rendah, mereka literasi regulasinya juga rendah. Mereka nggak pernah tahu ternyata sekolah itu juga hak saya loh. Dan sekarang dengan adanya penyebaran masuk ke sekolah dengan sistem yang lebih heterogen, yang menyuarakan ini lebih banyak.
bahkan orang tua yang juga punya kemampuan finansial tinggi akhirnya juga turut menyuarakan, sehingga nggak hanya di DKI, di beberapa daerah akhirnya beberapa kepala daerah yang mendorong untuk menciptakan daya tampung lebih banyak agar menyesuaikan anak-anak yang mendaftar, baik itu di negeri maupun swasta. Makanya saya senang kalau misalnya sekarang ada kerjasama Pemda bekerja sama dengan swasta, kita berdayakan juga swastanya, karena saya ingat dulu itu Bung Karno waktu masih awal-awal merdeka pernah mengatakan, bikin spanduk kata-katanya, tolong bantu ajarkan belajar rakyat. Jadi bahkan Bung Karno meminta ke masyarakat untuk turut mendirikan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Makanya memang sebelum negara ini berdiri untuk memberikan layanan pendidikan. Jadi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat itu penting banget untuk menciptakan wajib belajar. Oke, siap. Luar biasa banget nih Kak Dere menjelaskannya, berapi-api banget ya. Nah, tadi sempat tersebut nih. Ya? Oh iya, kayak mahasiswa, punya semangat seorang remaja dan pemuda, asik gitu kan ya. Nah, tadi ini udah sempat nih disebut ya sama Kak Dira tentang apresiasi nih dari Kak Dira secara personal dan mungkin dari PSPK ya secara lembaga tentang kebijakan DKI Jakarta yang ternyata mengubah nih dari PPDB, bukan mengubah ya, tapi sedikit memodifikasi sehingga pada PPDB 2020 lebih berpihak kepada kaum-kaum yang orang-orang yang mungkin lebih rentan gitu daripada orang-orang yang lainnya. Nah, begitu. Nah, itu menarik banget untuk kita dengar nih cerita dari Bu Nahdiana tentang kebijakan PPDB yang kemarin nih, Bu. Kan sesuai yang kita tahu juga mungkin cukup banyak dibicarakan ya, Bu. Nah, ini menarik banget kalau kita dengar langsung dari Bu Nahdiana. Sebenarnya, Bu, waktu itu dari Distrik Jakarta atau dari Pemprov itu berpikirnya bagaimana, Bu, tentang kebijakan PPDB ini? Ya, baik, Mas Faris. Gitu. Wah, seru nih kalau ditanya PPDB dengan segala dinamikanya. Ya. Saya dilihat di layar ada Pak Doni Kesuma. Pak Doni, apa kabar, Pak? Tadi belum menyapa saya, Pak. Ini baru lihat deh, Pak. Sehat ya, Pak? Bu Nahdiana. Alhamdulillah, ya. Puji Saya lanjut dulu ya, Pak. Saya, Mas Paris bilang katanya, ini nggak enak kayaknya ini, mantan kepala sekolahnya, kata Mas Paris nih, gitu. Mas Paris. Saya lanjut dulu ya, Pak. Gini. Ya, visi dari Dinas Pendidikan, saya juga ikut-ikutan Mbak Dira, biar kelihatannya kayak mahasiswa juga, biar kelihatannya muda. Saya tuh kalau sama teman-teman PSPK suka lupa umur gitu, kayak semangat banget. Terasa muda terus ya, Bu ya. Maksudnya banyak banget yang challenge yang bisa kita lewati bersama gitu. Jadi mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua, ini visi. Jadi ketika saya hadir dengan amanah ini, gitu ya, visi ini ada. Lalu saya mengatakan berarti saya harus meneruskan, namanya tuntas, ya dia harus dituntaskan. Dan berkualitas, saya harus ukur sejauh mana kualitasnya untuk semua. Ini saya tidak ingin bahwa ini sebagai ornamen aja, sebagai organisasi gitu. Kita terjemahkan. Nah, ada chance gitu ya ketika saya lihat memang saya berasal dari sekolah, saya dimulai dari guru, dari lanjut sebagai kepala sekolah. Saya memang melihat Mas Faris, saya melihat pada saat itu tadi untuk yang mana kita berpihaknya gitu ya. Kemana kita melihatnya? Jadi kita melihat sekolah negeri di Jakarta, katakanlah ya, yang kemarin kan yang paling banyak dinamikanya adalah ketika graduate SMP menuju menengah, SMK dan SMA. SMK mungkin karena dia tidak ada zonasi, jadi relatif lebih tidak berdinamika. Karena SMK itu dia punya kompetensi gitu ya, punya jurusan lebih dari 60, sehingga di setiap tempat itu berbeda-beda kompetensinya. Nah, ini yang dinamikanya ketika bicara 22% tadi di negeri, dinamikanya itu adalah
bagaimana orang dari SMP ke SMA. Nah, saya perhatikan gitu ya, karena memang saya juga dari SMA ada sekian, katakan yang punya PPDB dengan jalur tersendirinya kan sekolah unggulan dengan Ragunan gitu ya. 115 sekolah di Jakarta dengan biaya APBD yang sama diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kenapa terjadi polarisasi dari sebuah ukuran tadi, kualitas tadi. Jadi kenapa banyak masyarakat yang inginnya ke salah satu sekolah aja, katakan ke sekolahnya Mas Paris gitu ya, jadi penuh aja gitu ya, maunya ke sana aja gitu. Lalu ada sekolah yang dia jadi tertatih gitu. Saya berpikirnya pada saat itu biayanya kan sama ya gitu, sumber daya manusianya juga sama gitu ya. Kenapa ada hal yang berbeda? Disinilah kita melihat pada saat itu tahun ini Jakarta sebetulnya tidak mengambil langkah yang tapi Jakarta tuh nurut gitu sekarang dengan peraturan yang turun dari atas gitu ya, dari kementerian. Jakarta sudah nurut bahwa ketika bicara usia, saya ikut-ikutnya nyambung dari Mbak Dira gitu ya. Kemarin kan ramenya seolah-olah Jakarta melupakan persoalan zonasi, hanya mengukur orang itu dari usia. Karena saya melihat gitu ya, ketika ini terjadi polarisasi pada sekolah-sekolah tertentu, tentunya kita harus berpikir bagaimana seluruh sekolah di Jakarta mimpinya tadi tuntas dan berkualitas. Sekolah di Jakarta itu punya equal mutu. Ya kalau up down dengan interval yang tidak terlalu jauh, mungkin itu ya itulah prestasi gitu ya. Tadi Mbak Dila sudah sampaikan data gitu. Kalau dulu sekolahnya Mas Faris bisa ditebak nih sama saya, berapa yang akan masuk ke sana. Kalau sekarang ketika data ini dipampangkan, ini sudah intake-nya masuk kepada sekolah itu sudah kita samakan gitu ya. Inilah yang dikatakan bahwa tuntas dan berkualitas untuk semua dan pendidikan yang berkeadilan. Saya ingin menyampaikan ketika heboh bahwa anak-anak udah tidak lagi dikasih ruang untuk berprestasi dan lain-lain. Pada PPDB di Jakarta ini kan sesungguhnya memberikan ruang, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, dan ada jalur netral. Jalur netral ini yang di sana siapa saja boleh gitu ya, siapa saja boleh. Inilah yang saya mengatakan bahwa ya ini harus dilakukan perubahan untuk perubahan-perubahan yang lebih baik di masa datang. Jadi bismillah pada saat itu kita mengambil kebijakan ini dengan dukungan tadi beberapa pihak dan tentunya seizin pimpinan gitu ya untuk mengambil kebijakan ini. Kami bismillah gitu bahwa ya resikonya pasti ada dengan dinamika yang kemarin. Saya mau mengatakan bahwa ketika SD pun usianya ya normal gitu. Ada usia yang memang yang tidak normal gitu ya. Ada anak-anak misalkan katakan usianya 8 tahun gitu ya. Ada yang 10 tahun. Tapi ketika kita bicara bahwa kita punya 1,7 juta peserta didik, inilah orang-orang yang selama ini tadi mungkin secara psikis Mbak Dira mengatakan bahwa dia nggak pede gitu, dia nggak pede ketika misalkan katakan di satu sekolah dia pingin, kita telah mencoba dengan jalur afirmasi sebelumnya gitu ya yang diberikan, tetapi ketika dia pada komunitas yang saat itu bukan pada komunitas yang bersama, dia menjadi komunitas kecil dan akhirnya katakan minder untuk tidak bisa gitu ya. Inilah yang sekarang ini dengan PPDB 2020 ini kita apa ya, kalau ini kita bisa ambil gitu, kita bisa masukkan gitu ya. Nah, untuk jalur SMP pun ketika juga usia normal kan usia 12-13 gitu ya. Ketika masuk kepada SD 6 sampai 7 tahun. Jadi ketika 6 tahun kemudian berarti dia kan berada di 12 sampai 13. Lalu 3 tahun kemudian
graduate berarti kan dia juga ada di usia normal 15-16. Ketika ditanya, ada enggak anak yang usia muda dia bisa masuk ke sekolah negeri? Ada itu, gitu. Walaupun sedikit. Ada enggak anak yang 13 tahun masuk ke SMA? Ada tuh, gitu. Tapi dia normalnya di Grafik 15-16. Lalu berikutnya di SMK juga sama, gitu ya. Nah, ini yang memang kita mengatakan bahwa ini yang sudah kita lakukan, ini sudah ada hasilnya. Nah, sekarang kita punya PR, gitu, kita tidak berhenti. Ketika bicara tuntas, kita bicara PR bahwa berarti sekolah ini dengan segala keberagamannya. Nah, inilah PR kita berikutnya, gitu ya. Segala keberagamannya, bagaimana misalkan di salah satu sekolah, katakan Bapak Ibu guru terbiasa dengan homogen ketika mengajar, misalnya dia berkisar di nilai sekian, sekarang punya intake, dia punya sebaran yang banyak. Inilah yang sekarang kita kerjakan, gitu ya. Kita kerjakan, bahkan pandemi ini menjadi momentum percepatan perubahan, gitu ya. Kita melakukan sebuah pembelajaran. Nah, bersama saya mengatakan, ya saya karena memang kami seringkali berdiskusi ya, dan kita terbuka untuk kolaborasi dengan siapa saja, gitu ya. Dengan PSPK ini memang intens kita berkolaborasi, gitu, dan lain-lain. Kita juga ingin mempersiapkan guru-guru ini siap mengajarnya dengan kondisi yang seperti ini, gitu ya. Jadi ini pula yang memang kita melihat dari sisi pendidikan orang tua pun pada saat ini yang di sekolah negeri dari sisi tingkat pendidikan orang tua juga sudah mulai beragam. Artinya apa? Tujuan kita ingin berkeadilan, ingin proporsional, tidak meninggalkan bahwa ini kita berpihaknya hanya yang tidak mau, tidak. Tapi kita berpihak secara proporsional, baik dari mereka yang berasal dari ekonomi sejahtera dan ekonomi belum sejahtera, dan akademisnya dikatakan bagus dan kurang bagus, itu semua ada. Jadi kita ingin ke sana, dan inilah yang akan kita teruskan dari kebijakan ini untuk tadi bagaimana sekarang ini anak-anak yang sekarang ada di sekolah swasta intake-nya pun menjadi beragam. Inilah sedikit demi sedikit roadmap bagaimana tadi agar swasta ini juga equal, dan saat ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan intervensi kepada pembiayaan, memberikan biaya masuk, biaya awal tahun untuk teman-teman yang kemarin di PPDB, yang di swasta, gitu ya. Yang di swasta kita berikan dengan angka yang memang kita sudah teliti dan kita kaji. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa mewujudkan mimpi bahwa Jakarta ini dengan berkolaborasi antara negeri dengan swasta dan dengan kesetaraan mutu dan lain-lainnya bisa kita lakukan tahap demi tahap dengan durasi yang sudah kita bisa prediksikan kapan kita akan lakukan itu. Begitu, Mas Faris. Oke. Amin ya Bu, semoga mimpi-mimpinya bisa tercapai demi anak-anak Jakarta yang lebih baik ya pendidikannya, begitu. Nah, itu udah luar biasa banget nih, udah cukup lengkap. Simple, bold, and clear ya dari Bu Nahdiana. Tadi juga banyak banget udah kita dengarkan dari Kak Dira. Nah, sekarang udah banyak banget nih yang ingin bertanya ya ternyata. Oh, ini kelihatannya karena terlalu banyak kita harus memilih ya satu persatu. Nah, mungkin ini menarik nih. Ini cukup panjang ya dari Mbak. Kira-kira boleh nggak Mbak kita mendengarkan suara Mbak Syahnas langsung bertanya? Ya, halo Mas Faris. Ya, halo. Silakan Ya, Mbak. saya izin nggak nyala kameranya ya, soalnya saya mati lampu sebenarnya. Iya. Terima kasih Mbak Dira, Ibu Nahdiana paparannya. Saya senang sekali menyaksikan dijelaskan dengan komprehensif mengenai PPDB sebagai kebijakan yang inklusif gitu ya. Ini saya mau cerita kali ya, apa yang sering saya temukan ketika
membahas tentang PPDB ini. Nah, saya perhatiin penolakan itu paling kuat dari orang tua, khususnya dari ibunya, ibu dari siswa. Nah, karena kacamatanya itu ya personal kali ya, karena dia melihat anaknya jadi nggak dapat kesempatan yang dulu-dulunya dapat gitu loh Bu, jadi nggak bisa masuk ke sekolah unggulan gitu, nggak bisa masuk ke sekolah yang juga deket karena mungkin dia keduluan oleh orang lain gitu. Jadi ada banyak lah masalahnya. Nah, sementara kalau kita dari kebijakan kan sebenarnya kita punya argumen ya bahwa ini kebijakan yang memang dibutuhkan dan kita ngomongnya lagi makro nih, kelompok gitu. Sementara itu susah masuk kalau di orang tua gitu, karena kan orang tua pedulinya sebenarnya anaknya gitu ya, yang individual ini tadi. Nah, kira-kira ada nggak cerita atau tips gitu, atau apa ya dari pengalaman Ibu dan Mbak untuk menyikapi hal ini? Karena ketika orang tua ini bersatu juga jadinya reaksi penolakannya kan besar ya. Sementara saya pikir kebijakan ini sebenarnya perlu gitu, dan ini pernah suatu kali di isu acara kayak seminar gitu, semua panelisnya bilang ini kebijakan yang baik gitu. Tapi kemudian pesertanya ternyata orang tua semua, orang tua jadi marah-marah gitu loh di seminar itu gitu. Maksud saya ini real banget bahwa orang tua kayak banyak yang belum bisa menerima gitu loh. Jadi kira-kira seperti apa? Mungkin terkait juga jadi evaluasi pelaksanaannya gimana untuk tahun depan, karena ini kan grassroots. Gitu, terima kasih. Siap, terima kasih banyak Mbak. Ini kelihatannya lebih cocok dijawab oleh Bu Nahdiana ya. Silakan Bu Nahdiana. Mbak Sahnas, alhamdulillah saya Dinas Pendidikan bersama teman-teman tentunya ketika mengambil kebijakan, ya setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Itu kita sudah memikirkan itu. Yang kedua adalah apalagi ini kebijakan yang memang ini kita lakukan di mana sebelum-sebelumnya alat ukurnya adalah dikatakan zonasi yang seluruhnya disampaikan dengan prestasi. Nah, kenapa kami mengambil ini usia? Memang ketika di dalam forum-forum seperti ini pasti kitanya sepakat, tapi ketika ini ke masyarakat, ini kenapa jadi penolakan gitu ya, jadi penolakan tadi Mbak Sahnas sendiri sudah mengatakan bahwa khawatir dan lain anak-anaknya gitu ya. Dalam evaluasi kami PPDB memang ketika bicara ada nggak yang dievaluasi, pasti tidak ada kebijakan yang memang dia perfect gitu ya, dan ini yang sedang kita evaluasi bagaimana masukan-masukan yang kemarin tanpa mengubah arah dan substansi perubahan itu sendiri gitu ya. Jadi ketika bicara kebijakan ada masukan-masukan itu keniscayaan gitu ya, itu keniscayaan. Jadi kita sudah memprediksikan siapa yang akan bereaksi. Tapi apakah ketika kebijakan sebelumnya disampaikan gitu ya, ketika tidak sekeras kemarin, adakah orang yang memang pada saat itu juga merasa bahwa anaknya masuk jadinya gitu? Ada nggak? Dan kita mengakui tiap kebijakan tuh ada persoalan yang semua orang tua mengatakan bahwa anak saya kenapa nggak bisa masuk karena kebijakan A, kebijakan B, daya tampung kitanya terbatas. Jadi pasti ketika bicara seleksi ada yang tidak masuk ke dalam forum seleksi ini gitu. Apakah pada saat itu tidak ada penolakan? Bisa jadi itu ada harapan dari orang tua, dan bisa jadi memang orang tua tidak bisa menyuarakan ini gitu ya, tidak bisa menyuarakan ini. Nah, inilah yang kita katakan karena secara proporsional semua kalau ditanya ingin masuk sekolah negeri, semuanya ingin masuk ke sekolah negeri nih. Gitu. Kenapa? Karena bicaranya wajar, bicaranya adalah ketika bicara tadi mutu,
ketika dibanding swasta yang tadi yang belum bersegmen, pasti orang mengatakan kami negeri dulu deh karena udah ada kepastian mutunya. Padahal swasta juga banyak yang mutunya di atas negeri. Oh itu nanti dia bersegmen Bu dan lain-lain. Nah inilah yang sedang kita lakukan. Kalau kita nggak pernah lakukan ini, kita nggak punya saringan ini gitu. Nah sudah itu ketika bicara lagi, apalagi kenapa mereka ingin di negeri? Karena ini free nih. Pembiayaannya semua di-cover oleh pembiayaan dari pemerintah gitu. Nah, inilah yang kita lakukan kemarin. Tapi ketika ini sudah terjadi blocking, sudah terjadi persepsi, maka inilah yang kemarin ada dinamika gitu. Beberapa orang tua ketika pada saat itu keras dalam sebuah komplain, ketika sudah melakukan pendaftaran, waktu itu kan keras sebelum pendaftaran nih, ketika melakukan dapat bersaing baik dari sisi usia, dari sisi tadi kan dikatakan usia ya, dari sisi prestasi ada gitu, ada. Jadi dari orang tua yang kemarin itu ada. Jadi saya sih melihatnya begini, Mbak Sahnas gitu ya. Jadi gini. Kita tadi sudah mengatakan bahwa kebijakan kita adalah kebijakan yang berpihak kepada anak, ya, berpihak kepada anak. Kami mengatakan bahwa saya berada di sini tentunya kan memang karena mendapat pendidikan pada saat itu yang kita katakan, boleh kita katakan tepat ya, sehingga ibu saya tidak lulus, almarhumah ibu saya tidak lulus SD gitu ya, tapi karena saya dimasukkan ke sekolah yang tadi mendapatkan pendidikan tepat, saya sedikit demi sedikit bisa memperoleh pendidikan. Nah, bayangkan kalau kemarin kita tidak ambil kebijakan ini. Saya pernah dikatakan, kenapa berpihaknya kepada yang tidak mampu? Kami tidak miring loh, tidak berpihak bukan pada yang tidak mampu, tapi kami ingin pendidikan ini berkeadilan, proporsional. Jadi siapa saja anak-anak yang berprestasi, ya silahkan masuk lewat jalur prestasi. Ketika anak-anak yang tadi dari keluarga tidak mampu, mereka masuk jalur afirmasi. Nah, ketika di jalur netral ini, inilah yang sebelumnya jalur netral ini yang kami melihatnya belum netral. Kenapa belum netral? Didominasi oleh anak-anak yang memang ketika diukur secara akademis, didominasi anak-anak yang secara akademis dia lebih bersaing. Siapakah anak-anak yang akademis ini lebih bersaing? Ini kebanyakan, saya nggak bilang semua. Jadi ini kemarin juga yang sempat kami pada saat itu dikatakan bahwa iya, ketika itu ada kok anak-anak yang tidak mampu, dia juga pandai. Saya nggak bilang semua, ini kebanyakan. Ketika bicara akademis, ini ada treatment yang dilakukan, ada faktor yang bisa dimasukkan karena pengaruh. Apa faktornya? Faktornya adalah ketika anak ini akademis, dia bisa ditreatment. Gitu, ditreatment. Nah ini kan faktor yang siapa yang bisa mentreatment? Ya mereka yang memang punya kesempatan dan kemampuan untuk mentreatment. Gitu. Ketika bicara jarak pun bisa dibuat gitu ya. Jadi Faris mungkin juga paham gitu ya, karena saya pernah di sana gitu ya. Ada beberapa yang memang ketika ini akan dilakukan, mendekatkan kepada jarak itu usaha. Tapi siapa yang usaha bisa mendekatkan pada jarak? Gitu. Ya monggo saja, tapi jangan pula meninggalkan anak-anak yang di sekitar radius itu, yang mereka secara akademis mungkin mereka tidak tertreatment dengan baik, secara akademis bukan berarti mereka tidak mampu. Jadi kemarin tuh kami mendudukkan itu proporsional, yang ini. Nah, apakah perbaikan yang akan dilakukan? Masukan-masukan itu tentunya kami membuka diri. Karena Jakarta ini kan kota kolaborasi. Teman-teman dari PSPK, apakah tidak memberikan masukan kepada kami? Memberikan masukan gitu kepada kami. Dan kami melihat apa di luar PSPK, apa kami tidak terima? Memberikan masukan. Dan sekarang saat inilah yang sedang kami persiapkan. Bagaimana memperbaiki masukan, asal tadi kebijakan ini berpihak kepada anak dan semua. Bukan kebijakan ini berpihak pada tanda kutip bukan kepada anak gitu ya. Oke. Ini luar biasa banget. Ini
kelihatan nih Kak Dira tuh ingin menambahkan ya sebenarnya. Tapi aku coba tambahkan pertanyaannya sedikit nih. Tadi kan Ibu Nahdiana kan mengatakan ya bahwa sebenarnya jalur yang netral ini, yang harusnya netral atau zonasi ini, tadinya tuh mungkin kurang netral ya, karena mungkin ada kriteria tentang prestasinya begitu kan ya. Dan sekarang kan mungkin sudah tidak ada prestasi lagi nih di jalur netral tersebut. Nah, aku ingin sekalian nanya nih ke Kak Dira, sebenarnya ada nggak sih Kak hubungannya antara prestasi, kenapa si prestasi ini tuh membuat jadi tidak netral? Sebenarnya ada nggak sih mungkin data atau temuan dari PSPK yang bisa mengatakan, bisa membuktikan gitu bahwa sebenarnya dengan tidak ada jalur prestasi itu tuh bisa menjadi netral, Kak? Begitu Kak Dira. Kak, masih di mute. Oke, sorry tadi di mute. Aku mau memperlihatkan satu data. Jadi ternyata besarnya nilai anak-anak saat kita bandingkan, tadi kan terkait dengan kemampuan finansial sudah. Yang kedua tentang tingkat pendidikan orang tua. Itu ternyata sangat berpengaruh. Jadi, orang tua yang berpendidikan, orang tua yang punya akses finansial lebih baik, kecenderungannya anak-anaknya punya kemampuan kompetensi yang juga lebih baik. Itulah kenapa memang zonasi ini jadi ruang untuk ada sisi netralnya yang Bu Nahdiana sampaikan, sehingga indeks-indeks komponen seleksi yang justru mengindahkan dari kenetralan tersebut, kalau kita masukkan malah jadi berbahaya, dan ekosistem dari pendidikan tersebut malah jadi berkurang baik gitu, karena adanya ketentuan, apalagi untuk yang daerah-daerah melaksanakan wajib belajar. Sekalian deh Faris, ini soalnya tadi ada pertanyaan dari Kompas ya. Iya, udah siap masuk koran nih Kak Dira. Oke. Jadi gini, kalau saya melihat studi dari Jakarta ya, jadi Jakarta ini unik sekali karena di tahun 2020 indeks prestasi itu tidak dimasukkan ke dalam zonasi, maka yang dimasukkan adalah ketentuan yang lebih jadi skemanya lebih jelas karena berbasis jarak dan usia, nggak bisa dimainin, ibaratnya kayak gitu ya. Dan basis karena alasan kerentanan anak itu semakin dikrisin. Tapi saya mau bicara juga tentang putusan wajib belajar. Jadi pada tahun 2014 itu keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa MK menolak wajib belajar 12 tahun secara nasional. Kenapa? Karena ternyata dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, jika kita bicara tentang wajib belajar, di mana harus ada komponen pertama, daya tampung dan pembiayaan, maka harus pastikan, si penyusun peraturan tersebut harus pastikan, itu ketentuannya bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan, itu kalau kita baca tadi di bawah, akan menggerogoti marwah lembaga untuk peraturan perundang-undangan, juga akan menimbulkan kekecewaan pada harapan masyarakat. Makanya kalau saya lihat, jadi apa dong yang harus dilakukan untuk yang kemarin ini? Kalau kita lihat tadi yang ada dua komponen, pertama daya tampung dan pembiayaan, maka make sure keduanya itu dapat dilaksanakan. Khusus untuk wajib belajar, tadi kalau kita lihat daya tampung, itu bisa juga melibatkan swasta, tapi pastikan untuk anak-anak yang rentan, itu memang diberikan stimulus pembiayaan, biar dia bisa masuk ke dalam layanan pendidikan tersebut. Saya senang beberapa daerah, bahkan kemarin DKI Jakarta juga menambah daya tampung, di SMK juga, karena setelah melakukan elaborasi, ternyata yang dibutuhkan daya tampung lebih lanjutnya itu di SMK. Silakan masing-masing daerah melakukan elaborasi bagian mana saja sih yang perlu ditambahkan, tapi yang jelas daya tampung ini adalah pintu pertama ketika kita mau bicara tentang wajib belajar. Dan untuk para kepala daerah lainnya, kalau misalnya kita stating tentang wajib belajar, maka ya harus bisa dilaksanakan. Jangan sampai tadi itu pembentukan marwah peraturan perundang-undangan malah jadi rusak karena kita sudah stating wajib belajar, tapi daya tampungnya tidak disiapkan, kita tidak melibatkan swasta, terus anak-anak yang kesulitan keuangan di swasta tidak dibantu. Kalau kayak gitu kan jadinya kita nggak bisa bicara tentang wajib belajar. Jadi kalau untuk tahun depannya,
kalau misalnya pemerintah daerah belum bisa melaksanakan daya tampung secara menyeluruh, mari kita libatkan swasta, pembiayaannya bisa di boosting juga untuk anak-anak, dan tujuannya kepada anak-anak yang rentan dan anak-anak yang tidak rentan itu juga dipastikan masuk ke dalam layanan pendidikan, karena wajib belajar ini untuk seluruh anak. Oke, siap. Jadi teman-teman semuanya, sayang sekali waktu kita sudah habis nih. Nah, mungkin kita bisa langsung saja memakai closing statement saja ya. Mungkin dari Kak Dira dulu nih. Silahkan Kak Dira untuk closing statement-nya. Waduh, oke. Jadi kalau bicara closing statement, bicara tentang akses pendidikan, itu memang kita perlu memperhatikan konsistensi makna dari wajib belajar. Kalau kita bicara wajib belajar, maka seluruh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus gentle bahwa regulasinya ini harus bisa diterapkan dalam implementasi. Komponennya ada daya tampung dan pembiayaan. Yang kedua, kalau misalnya memang ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita secara negara harus memberikan prioritas terhadap kelompok rentan, karena kelompok rentan ini seringkali mereka nggak punya literasi regulasi yang menyadarkan mereka bahwa ini adalah bagian dari hak warga negara, mau bagaimanapun kondisinya gitu. Dan jangan lupa dalam kondisi pemenuhan ini kita harus berkolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Oke, luar biasa banget Kak Dira untuk closing statement-nya. Nah, boleh Bu Nahdiana juga untuk closing statement-nya. Kebetulan Mbak Ella juga baru hadir nih, Bu Nahdiana. Mungkin bisa sapa-sapa juga. Oke. Mbak Ella, apa kabar? Mbak Ella sehat? Alhamdulillah ya, sehat ya. Oke. Ya, insya Allah, alhamdulillah nih. Saya juga tadi lihat beberapa sudah banyak orang-orang hebat di layar ini. Jadi izinkan saya menutup gitu ya dengan bahwa pendidikan itu adalah hal yang mendasar bagi kebutuhan manusia. Dan bicara tentang persoalan pendidikan, tentunya kita tidak hanya bicara bahwa konsep trilogi pendidikan, trisentra pendidikan, tidak sekedar sampai situ, tapi bagaimana persoalan ini menjadi terselesaikan secara gerakan bersama. Secara gerakan bersama. Artinya ini harus dikerjakan bareng-bareng gitu ya. Jadi untuk pendidikan sendiri, saya sangat meyakinkan bahwa kolaborasi dan lain-lain itu sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Jadi kami Dinas Pendidikan mempunyai regulasi sebagai perpanjangan dari pemerintah daerah. Tentunya ada teman-teman di luar sana yang dengan komunitas-komunitasnya, katakan PSPK, punya kreativitas-kreativitas yang tentunya harus disinergikan kepada kami. Karena bicara pendidikan, kenapa seperti itu? Karena dia harus mengacu kepada konsep kekinian. Karena kita tidak sekedar mentransfer knowledge, mempersiapkan keterampilan, lalu membentuk sikap yang seperti apa yang harus kita persiapkan untuk masa depan anak-anak kita, di masa depan mereka. Jadi persoalan-persoalan itu harus kita latih bagaimana mereka siap menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Itu yang paling mendasar dari sebuah pendidikan. Lalu pada saat kondisi krisis seperti ini pun kita melihatnya bagaimana pendidikan ini yang sekolah itu anak-anak yang sedang kita lakukan pembinaan terhadap roadmap pendidikan mereka. Jadi pendidikan itu harus berfokus pada anak dengan harmonisasi antara orang tua, sekolah, dan kami sebagai pembuat regulasi. Insya Allah dengan begitu saya yakin Jakarta bisa menerapkan ini, dan mudah-mudahan ini bagian peluang yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita membenahi pendidikan di Jakarta. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk semua. Itu saja barangkali. Oke, siap. Luar biasa banget dari Bu Nahdiana dan dari Kak Dira. Ini sangat menginspirasi ya sebenarnya. Tadi terutama tentang bagaimana kita tuh harus bersama-sama sebenarnya dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan ini. Terutama tentang akses ya. Karena sebenarnya pendidikan itu untuk semua. Dan pendidikan ini, maka kita harus bergotong royong gitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan kita. Karena wajib belajar itu untuk semua. Dan sesungguhnya mari kita lebih banyak kolaborasi lagi demi mencapai
pendidikan yang lebih berpihak kepada anak. Begitu. Itu saja closing statement dari saya juga dan dari kami. Ini terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Nahdiana, kepada Kak Dira, dan ya mohon maaf sekali kalau ada kesalahan-kesalahan. Maka dengan ini sesi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Buna. Sama-sama Mbak Banda, saya jadi kayak muda deh disandingin sama Mbak Mandira nih gitu ya. Bu Ella, Mbak Nisa, terima kasih banget, jangan bosen ya. Kalau digerecok-gerecokin aja, kita dikit-dikit tanya gitu. Apresiasi Bu untuk diskusi luar biasa. Tadi saya juga lihat ada Pak Doni, ada Bunda Ice, banyak nih, ada senior saya gitu. Jadi alhamdulillah ini silaturahim ya. Dan alhamdulillah nih saya melihat di layar, teman-teman terima kasih juga doanya sahabat saya Pak Junaidi, alhamdulillah sudah bisa pakai seragam hari ini ikut saya tadi juga surprise Pak Jun, semangat ya, sehat terus ya gitu. Ya, jadi alhamdulillah Pak Jun sudah bisa berseragam hari ini. Alhamdulillah. Pak Jun sehat. Rezeki silaturahim ya. Oke, sekian sekali lagi. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya kembalikan lagi kepada Pandu. Silakan Pandu. Ya, terima kasih Mas Faris. Ya, terima kasih banyak Mas Faris, Bu Nahdiana, dan Mbak Dira. Menarik sekali diskusinya. Selanjutnya kita akan masuk sesi 2 yang tidak kalah menarik, yaitu terkait merancang